Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita telah mulai membahas dan mengkaji bab ke-34. Bab ke-34, babun minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab penjelasan tentang termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang muncul karena keimanan seorang hamba terhadap tauhid rububiyah. Karena ia meyakini bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta. Allah lah yang memiliki kehendak yang tidak ada seorang pun yang bisa menolak kehendaknya. Maka dia mengatur alam semesta dan menetapkan sesuai dengan kehendak yang diinginkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang bertauhid dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Pertama, ayat surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi hidayah kepada hatinya.
Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang dimaksud dengan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, yakni yang sabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Karena kalimat sebelumnya dalam ayat ini, ya, surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Allah berfirman, tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Karenanya barang siapa yang beriman kepada Allah, menyadari bahwa musibah tersebut datangnya dari Allah, kemudian ia bersabar atas musibah tersebut, maka Allah SWT akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qamah. Kemudian dalil kedua yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, riwayat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang dilakukan oleh manusia di mana dua perbuatan tersebut merupakan bentuk kekufuran. Kufur adalah lawan iman. Kufur adalah lawan iman. Kesabaran seorang terhadap musibah menandakan keimanan di dalam hatinya. Begitu juga ketidaksabaran seseorang terhadap musibah menunjukkan kekufuran. Nabi SAW bersabda, dua perbuatan tersebut adalah at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu alal mayyit. Ya, yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, yakni mengingkari nasab atau mencela nasab. Kemudian yang kedua adalah meratapi mayit. Kemudian juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dalil yang ketiga, laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kita orang-orang yang tatkala ditimpa musibah ia darabal khudud, ia memukul pipinya, memukul pipinya, memukul wajahnya, menandakan ketidakterimaannya terhadap musibah yang menimpanya. Wasyaqqal juyub, dan mengoyak-ngoyak kantungnya atau bajunya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, yakni meratapi orang yang telah meninggal. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bersabar atas musibah yang menimpa ini bukti keimanan. Ini bukti apa? Keimanan. Semakin hilang kesabaran dari dada seorang muslim tatkala ditimpa musibah, menunjukkan imannya melemah. Tatkala dia hilang, kesabaran tersebut hilang, menunjukkan, bisa mengisyaratkan bahwa iman tersebut adalah iman yang sangat lemah, atau bahkan kadangkala sudah tidak ada lagi iman dalam dadanya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berikutnya kita akan bacakan kelanjutan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Berikutnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu bil uqubati fid dunya, wa idza arada bi'abdihi asy-syarra, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka apa yang akan dilakukan oleh Allah? Ajjala lahul uqubata fid dunya. Ajjala lahu bil uqubati fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atas hamba ini dalam kehidupan dunia. Jadi apabila Allah SWT menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan untuk hamba ini hukuman di mana? Di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, namun sebaliknya jika seandainya Allah berkehendak keburukan pada seorang hamba,
Allah berkehendak untuk menimpakan keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi. Allah SWT tahan hukuman atas dosa yang dia lakukan. Jadi dia melakukan sebuah dosa, Allah tidak hukumnya di dunia. Allah tahan hukuman untuk dosa yang dia lakukan di dunia. Allah tidak menghukumnya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai nanti pada hari kiamat Allah akan menghukum dosa yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyegerakan hukuman pada hamba tersebut atas dosa yang dia lakukan. Jadi kalau seandainya hamba tadi melakukan sebuah dosa, maka hukuman atas dosa yang dia lakukan akan disegerakan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini uqubah. Jadi uqubah itu artinya hukuman, hukuman yang ditimpakan karena sebuah apa? Dosa. Ya, hukuman yang Allah timpakan karena sebuah dosa. Jadi kadang-kala musibah yang menimpa seorang hamba ini sebagai hukuman. Kadang-kala musibah yang menimpa seorang hamba bukan hukuman, tapi ujian. Jadi musibah itu kadang-kala menimpa kita setelah kita berbuat dosa. Atau ada dosa yang kita lakukan, yang Allah hukum kita atas dosa tersebut, agar dosa tersebut tuntutannya tidak ada lagi di akhirat. Ya, tuntutannya tidak ada lagi di mana? Di akhirat. Tapi kadang-kala musibah itu menimpa kita bukan karena dosa. Musibah itu menimpa kita bukan karena dosa. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita. Apakah kita bersabar dengan ujian tersebut atau tidak? Apakah kita bersabar dengan ujian tersebut atau tidak? Tapi jangan sekali-kali muncul dalam dada kita, tatkala ditimpa musibah, kita kemudian memastikan ini musibah bukan karena dosa, karena saya nggak ada dosa. Ini berbahaya orang seperti ini. Ya, karena kita sadar bahwa dosa kita sangat apa? Sangat banyak. Jadi sekali lagi kita ulang bahwa musibah itu kadangkala menimpa seorang hamba dikarenakan apa? Dosa. Jadi dihukum oleh Allah di dunia agar tuntutan dosa tersebut tidak ada lagi di mana? Di akhirat. Tapi kadangkala hukuman musibah itu menimpa seorang hamba bukan karena dosa. Tapi ini adalah sebagai bentuk ujian yang Allah timpakan kepadanya, apakah dia bersabar atau tidak, atau diuji oleh Allah supaya Allah angkat derajatnya. Ya, contoh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan ujian-ujian berat. Diuji oleh Allah dengan ujian-ujian berat. Apakah ujian-ujian tersebut diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam karena dosa yang beliau lakukan? Jawabannya tidak, karena beliau maksum. Ya, beliau diuji oleh Allah dengan penyakit yang penyakitnya 2 kali lipat lebih berat daripada penyakit manusia biasa. Ya, demam di tubuh Rasulullah SAW, sakitnya itu melebihi sakit umatnya. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya agar Nabi kita yang mulia SAW mendapatkan ganjaran dan balasan yang lebih apa? Lebih besar. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya secara umum ya, beberapa atau 2 bahagian daripada ujian, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah SWT akan segerakan hukuman atas dosa yang dia lakukan di dunia, agar tuntutannya di akhirat tidak ada. Kemudian kita beri juga catatan di sini, jangan meminta. Jangan apa? Meminta. Benar, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Hukuman di akhirat itu jauh lebih keras dan lebih kekal. Jadi kalau kita melakukan dosa di sini, perbandingannya sebenarnya kita lebih ringan dihukum di dunia daripada dihukum di mana? Di akhirat. Hukuman di akhirat itu berat. Hukuman di akhirat berat. Apalagi hukuman neraka. Apalagi hukuman apa? Neraka. Berat sekali. Karena kalau dibandingkan antara dosa kemudian dihukum
Mana lebih ringan, mana lebih berat antara hukuman dunia dengan hukuman akhirat? Jelas, hukuman apa? Hukuman akhirat. Karena azab akhirat itu ya, lebih ringan adalah hukuman dunia, lebih berat adalah hukuman akhirat. Karena azab akhirat itu adalah azab yang lebih keras dan lebih kekal. Ya, karenanya jangan kemudian kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya banyak melakukan dosa, maka jika seandainya engkau hendak menghukum saya, maka jangan hukum saya di akhirat, hukum saya di dunia saja. Ini tidak boleh doa seperti ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang sahabat yang sakit parah, kurus, ya sakit parah luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, adakah engkau mengucapkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah permintaan kepada Allah? Maka sahabat tadi mengatakan, ada ya Rasulullah. Saya berkata dalam permohonanku, ya Allah, jika seandainya engkau hendak menghukumku atas dosa yang aku lakukan di dunia, maka hukum saya di dunia ini saja. Jangan hukum saya di mana? Di akhirat. Maka Nabi SAW katakan, kau tidak akan mampu. Engkau tidak akan mampu. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekalipun salah satu di antara bentuk sayang Allah kepada seorang hamba adalah menghukumnya di dunia atas dosa yang dia lakukan agar tuntutannya tidak ada di hari akhirat. Tapi ini tidak semua hamba diberlakukan oleh Allah seperti itu. Kadangkala ada seorang hamba yang Allah maafkan. Ada seorang hamba yang Allah apa? Maafkan. Dia melakukan dosa, kemudian Allah maafkan. Ya. Ini sebuah perbedaan ya. Yang mungkin sebagai tambahan di bulan Ramadan, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika seandainya saya tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang mesti saya ucapkan? Apa yang mesti saya ucapkan? Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Nabi SAW tidak mengarahkan Aisyah untuk meminta kepada Allah, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun, dan engkau menyukai pengampunan, ampunilah aku. Tapi yang diajarkan adalah sesungguhnya engkau adalah pemaaf, menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Karena beda ya. Al-afu dengan al-maghfirah itu beda. Memaafkan dengan mengampuni itu beda dalam istilah syariat. Kalau maaf, itu memang, maaf itu adalah pengampunan dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Jadi memang betul-betul dihapus. Dampaknya, akibat dosa itu semuanya dihilangkan. Tapi kalau ampunan, maghfirah, diampuni, tapi kadang-kala dampaknya masih ada. Dampaknya masih ada. Maka Nabi mengarahkan untuk meminta apa? Maaf. Fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Karenanya tidak semua hamba itu tatkala melakukan dosa kemudian dihukum oleh Allah. Ada hamba yang mungkin mendapatkan hal yang lebih tinggi. Yakni dimaafkan. Akan tapi di sini Nabi SAW menyampaikan sebuah kebaikan dibanding opsi yang kedua. Yakni lebih baik dia dihukum di dunia daripada dihukum di mana? Di akhirat. Ya, tentunya kita sebagai seorang hamba, kita kaitkan tadi jangan minta untuk dihukum di dunia, dan kita juga meminta yang lebih tinggi dari ini. Dosa dan akibat dosa yang kita lakukan bukan sekedar diampuni, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mengkaji terkait dengan hukuman apa yang Allah segerakan, ini juga pembahasannya luas ya. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala ajjala lahu bil uqubati fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukum untuk hamba tadi atas dosa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Jadi hukuman atas dosa yang kita lakukan, yang mungkin terbayang kepada kita, selalu
terfikir di benak kita yang namanya hukuman atas dosa yang kita lakukan adalah musibah yang berkaitan dengan jiwa, seperti misalnya penyakit, kematian, kemudian harta, berkurangnya harta, pendapatan berkurang. Ini yang kita fikirkan terkait dengan apa? Musibah. Padahal kadangkala yang namanya maksiat itu apabila dilakukan kemudian Allah hukum pelakunya, kadangkala hukuman itu bisa lebih berat dari itu bagi orang-orang yang paham. Jadi maksiat itu dampaknya sangat buruk. Karenanya Allah SWT mengatakan ma'asaba min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada sebuah musibah yang menimpa kamu kecuali semua karena perbuatanmu atau dosa yang kau lakukan. Dan yang Allah maafkan itu jauh lebih banyak. Karenanya dampak buruk daripada maksiat yang kita lakukan kadang-kala bisa menimpa jiwa. Bisa menimpa apa? Jiwa. Terkait dengan hilangnya ketentraman di hati kita. Kita tidak tahu sebabnya apa, tapi kita merasakan hati kita itu sepertinya sedang apa? Sedang tertekan, tidak merasakan kebahagiaan. Ya. Bangun tidur, tidak ada apa-apa, tapi kok rasanya kebahagiaan itu hilang. Ya. Sore hari tiba-tiba kok sedih, sesak dada. Padahal tidak ada masalah. Dengan istri baik-baik, dengan anak-anak baik-baik juga. Ya. Ya, harta ada, uang ada. Tapi kok tiba-tiba rasa hati itu apa? Gelisah. Hilang ketentraman. Ya, ada sesuatu yang tidak nyaman. Kita berpikir apa masalahnya? Maka sebagian ulama mengatakan kadangkala itu karena sebuah apa? Maksiat yang kita lakukan. Allah hukum dengan dicabutnya ketentraman dan kebahagiaan dari dada kita. Bisa juga musibah itu atau dosa yang kita lakukan, musibahnya berkaitan dengan anggota tubuh juga, mungkin penyakit. Ya, Allah timpakan apa? Penyakit. Dikarenakan apa? Dosa yang kita lakukan. Dikarenakan dosa yang kita lakukan. Bisa saja berkaitan dengan Allah timpakan dosa itu tidak kita secara langsung kan, tapi pada keluarga. Ya, mungkin sakitnya keluarga, kemudian apa namanya berpisahnya kita dengan keluarga, dengan kematian misalnya. Ya, atau mungkin terkait dengan harta. Tapi yang lebih parah sebenarnya, yang lebih parah bagi orang-orang yang menyadari adalah dicabutnya ketentraman tatkala kita beribadah kepada Allah. Ini musibah yang lebih berat sebenarnya bagi orang-orang yang paham. Ini musibah bukan hissi. Ya, beda dengan penyakit tadi, beda dengan kebahagiaan yang hilang, beda dengan ditimpakan kepada kita masalah ekonomi yang berat, keluarga dan sebagainya, anak-anak dan seterusnya. Tapi kadangkala musibah yang menimpa kita atas dosa yang kita lakukan adalah hilangnya apa? Kebahagiaan. Maka beliau di sini mengatakan kamalau khaffat al-ma'siyah fi nadhril 'asi. Seperti kadangkala seseorang hamba memandang maksiat itu adalah perkara yang remeh. Ini akibat apa? Dosa. Dan ini musibah yang paling berat. Meremehkan apa? Maksiat. Meremehkan perintah. Perkara yang wajib dianggap remeh. Ini sebenarnya musibah yang paling berat sebenarnya dibanding dengan musibah yang kita sebutkan tadi. Jadi tatkala seorang hamba melihat bahwa kewajiban itu adalah perkara yang remeh baginya. Remeh. Ya, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, dia remeh, dia tidak berpuasa. Tidak ada beban tatkala tidak berpuasa. Ya, datang bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Orang kaum muslimin semua berpuasa karena kewajiban, dia tidak berpuasa. Bahkan lebih parahnya lagi, tidak puasanya itu bukan
dengan makan dan minum, dengan merokok. Tidak ada beban. Padahal Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kamu yang mukim, yang dalam kondisi sehat, tidak ada udzur, dan dia saksikan hilal Ramadan telah muncul, maka Allah katakan falyasum, wajib bagi dia untuk apa? Berpuasa. Maka tatkala dia remehkan ini akibat dosa. Dan ini musibah yang seperti musibah yang paling besar, paling berat ini sebenarnya. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di sini wa kadzalika tahawun bitarkil wajib. Ya, menyia-nyiakan, meremehkan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang wajib adalah perkara biasa. Tidak salat biasa, tidak puasa biasa, ya, melakukan maksiat biasa. Bahkan tidak memiliki kecemburuan atas pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala dianggap biasa. Ini musibah yang paling berat. Ini musibah yang paling berat, ya, musibah yang paling berat. Kemungkaran dilakukan kita anggap biasa. Ya, kemungkaran dilakukan dianggap apa? Biasa. Sudah zamannya seperti itu, sudah nggak usah diurusi. Memang sudah seperti itulah. Ini merupakan musibah yang paling besar sebenarnya. Namun kita menyadari bahwa musibah dunia bagi kita, bagi kebanyakan kita, nasallallahu alaihi wasallam, musibah dunia yang menimpa kita itu jauh lebih berat daripada musibah berkaitan dengan agama. Orang kalau diuji oleh Allah, ditimpakan musibah, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, bahkan makan pun tidak bisa, sampai dia mati karena sebab itu. Tapi dia punya agama. Dia punya apa? Agama. Harapan besar kebaikan menanti dia di dalam kehidupan berikutnya. Tapi orang yang hartanya banyak, hartanya apa? Banyak. Rezekinya terjamin, dimuliakan oleh orang, dimuliakan oleh masyarakat, dihormati. Ya. Akan tapi ia tidak mengerjakan sholat. Apa yang diharapkan kebaikan dari orang yang tidak mengerjakan sholat? Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, musibah agama sebenarnya jauh lebih berat daripada musibah dunia. Ya. Kadang-kala kita merasa kasihan, dan memang ya dalam Islam diperintahkan demikian. Kita merasa kasihan sekali pada orang yang susah hidupnya, tapi tidak pernah terbetik dalam dada kita merasa kasihan kepada orang yang tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban apa? Syariat. Ini musibahnya lebih berat ini. Musibahnya apa? Lebih berat. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita sampaikan seorang ulama yang menyampaikan terkait dengan apa kita sebutkan, bahwa kita menganggap musibah dunia itu lebih berat daripada musibah agama. Musibah dunia lebih berat daripada apa? Musibah agama. Dia mengatakan bahwa tatkala anakku meninggal, katanya, satu kampung bertakziah ke rumah. Semua orang ikut menyampaikan apa? Turut berduka cita. Ya, bertanya kepadaku, menghiburku. Ya, memberikan motivasi kepadaku. Tapi tatkala terluput bagiku mengerjakan salat di masjid, tidak ada yang datang ya, ikut berduka cita, memberi aku motivasi, memberi aku nasihat, kecuali 2 orang di kampung itu. Ini mending, alhamdulillah masih ada. Ya, kalau sekarang, bablas. Nggak ada. Karena orang menganggap, orang kalau meninggalkan agama, ya nggak musibah. Biasa, nggak musibah itu. Tapi kalau kehidupannya susah, itulah yang namanya musibah. Sakit, musibah. Kemalangan, musibah. Benar itu musibah. Tapi musibah sebenarnya yang paling berat adalah musibah agama. Karena para ikhwah dan akhwat dalam Islam, kalau kita diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan yang level yang paling parah, bolehkah kita minta mati?
Boleh tidak? Ada orang sakit parah, berobat nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia berdoa, ya Allah matikan aku. Boleh? Nggak boleh. Nabi melarang minta apa? Mati. Maksimal kalau engkau tidak sanggup dengan ujian di dunia ini, maksimalnya ucapkan seperti ini kata Rasulullah. Ya Allah, wafatkan aku jika seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Hidupkan aku jika seandainya kehidupan baik bagiku. Itu maksimalnya seperti itu. Allahumma tawaffani in kanatil hayatu khairan li wa ahyini in idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau saya hidup baik bagiku, matikan aku kalau kematian baik bagiku. Itu kalau sudah nggak sanggup lagi menghadapi apa? Musibah dunia. Tapi kalau untuk musibah agama, kita boleh minta mati. Jadi kalau kita takut agama kita hancur dan rusak, minta mati boleh. Ini subhanallah. Karena apa? Musibah dunia itu tidak sebanding dengan musibah agama. Ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala minta mati beliau di akhir ayatnya. Karena takut dengan tanggung jawab sebagai seorang khalifah. Ya, beliau berdoa kepada Allah di haji terakhir. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, rakyatku semakin banyak. Kekuasaan Islam semakin luas. Umurku semakin tua. Aku takut nggak sanggup ya Allah. Ya Allah, wafatkan aku. Nah, ini doanya, minta mati. Ya Allah, matikan aku, wafatkan aku sebagai orang syahid di jalan Allah, tapi di kota Nabi. Ini permintaannya. Karena merasa tidak sanggup lagi, merasa takut agamanya apa? Rusak, tidak menunaikan amanah, tanggung jawab sebagai seorang khalifah. Jadi ini subhanallah, ya. Jadi perlu kita sadari bahwa musibah terberat yang menimpa seorang hamba dikarenakan dosa yang dia lakukan adalah terkait dengan agama. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan agama. Karenanya kita selalu berdoa kepada Allah, kebaikan pertama kali untuk agama kita, baru kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan terkait dengan urusan dunia kita. Nih, Allahumma aslih li dini. Ini yang pertama kita minta. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku. Itu yang pertama diminta. Kemudian meminta wa aslih li dunyaya. Ya Allah, perbaiki urusan apa? Duniaku. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman. Allah akan segerakan apa? Hukuman untuknya dalam kehidupan apa? Dunia, agar hamba tadi bisa bersabar dan agar hamba tadi bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tujuan hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman pada hambanya, supaya hamba tadi mau kembali, supaya hambanya tadi mau taubat. Ya, tapi kalau seandainya musibah tadi ditimpakan tapi dia tidak sadar juga, ini keterlaluan. Karena setiap musibah yang menimpa, kita harus introspeksi diri. Ini pasti karena musibah. Makanya kita sebutkan tadi, tidak boleh kita mengatakan, loh, saya kok diuji juga padahal saya nggak ada dosa, kan gitu. Ya, ini kalau sampai seperti ini, beliau mengatakan, ya, falyahzar hadza, karena dia menganggap bahwa Allah punya hutang kepadanya. Ini bahaya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah akan tahan. Allah tidak akan menghukum hamba tadi atas dosa yang dia lakukan. Jadi dibiarkan saja oleh Allah. Yang kita kenal dengan istilah apa? Istidraj. Dibiarkan. Semakin kafir dia, semakin bermaksiat, semakin Allah lapangkan semua. Ya. Tidak diuji. Ya, tidak diuji. Kapan hukuman akan Allah timpakan kepadanya? Hatta yuwafi bihi yaumal kiamah. Sampai nanti Allah SWT akan hukum dia tatkala datang hari kiamat. Yani hari tatkala manusia hidup kembali, hari di mana persaksian ditegakkan, hari di mana keadilan ditegakkan. Yani hari di mana manusia semuanya akan mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, terkait dengan kesabaran merupakan kesabaran atas musibah yang menimpa merupakan salah satu di antara bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh penulis, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Ya, mirip dengan riwayat yang telah kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Semakin tinggi cobaan, semakin berat cobaan, maka pahalanya semakin besar. Jadi tidak benar istilah atau ungkapan sebagian orang, masa kecil bahagia, kemudian setelah besar menjadi orang kaya, mati masuk surga. Enak kali. Hah? Enak kali. Kecil nggak pernah sedih, besar sukses, apa yang dia mau dapat seluruhnya, mati masuk surga. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh beratnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Ya, ini sunnatullah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, ya tunggu saja ujian yang besar. Makanya dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, asyaddun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Karena kalau saat ini kita lihat perjalanan Nabi, khususnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita renungkan bagaimana perjalanan beliau dalam kehidupan, dakwah beliau, tantangan beliau yang beliau hadapi. Ya, ini subhanallah. Kita melihatnya dan kita sangat sadar bahwa kita nggak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Bahkan mungkin gunung pun yang kuat itu tidak akan sanggup untuk memikul beban yang dipikul oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat bagaimana kekuatan beliau. Bagaimana keteguhan beliau, bagaimana keimanan beliau, bagaimana tawakal beliau alaihi salatu wassalam. Ini Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan kita dapat semua Nabi seperti itu. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub alaihi salam sakit dalam kurun waktu yang lama, panjang. Bahkan sakitnya ini menyebabkan beliau dijauhi oleh semua orang. Bahkan keluarganya telah menjauhi, kecuali istrinya saja. Hartanya habis, anaknya semuanya mati. Ya, kemudian beliau diuji oleh Allah SWT dengan sebuah sakit yang semuanya menjauhi beliau. Bahkan keluarga dekatnya menjauhi beliau, temannya menjauhi beliau, kecuali istrinya. Sampai-sampai orang-orang mengatakan, apa sih sebenarnya dosa yang dilakukan oleh Nabi Ayub sehingga Tuhan menguji dengan ujian seberat itu? Padahal kita sebutkan tadi bahwa ujian itu kadangkala bukan karena apa? Bukan karena dosa. Tapi karena Allah ingin angkat derajat. Inna idhamil jaza' ma'idhamil bala. Berat sekali ujian beliau. Ya. Tapi subhanallah, mereka adalah orang-orang memang dipilih oleh Allah SWT dan mampu untuk apa? Memikul cobaan dan ujian tersebut. Sedangkan kita lemah. Diuji sedikit saja sudah ngeluhnya. Ya, karena memang kita memiliki sifat seperti itu. Ya. Kalau susah ngeluh. Kalau kaya bakhil. Ya, ini sifat manusia disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Ya, kalau susah ngeluh. Padahal kesusahan yang Allah timpakan dibandingkan dengan kemudahan itu tidak seberapa. Sehatnya 10 tahun, sakitnya 2 bulan. Sudah ngeluh. Nggak sebanding ya. Bahkan 1 hari pun sudah nggak tahan. 1 hari pun sudah tidak tahan.
Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Ya, sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Jadi semakin berat cobaan, musibah yang menimpa, balasannya itu semakin apa? Semakin tinggi. Ini yang kita sebutkan tadi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu datang mengunjungi Rasulullah SAW, menjenguk beliau tatkala beliau sakit. Beliau pakai selimut tebal. Hawa panas tubuh Rasulullah SAW itu bisa dirasakan di balik selimut yang tebal itu. Ya, kita kalau demam pakai baju dipegang, kadang-kadang nggak terasa demamnya. Nabi SAW pakai baju, pakai selimut tebal, dipegang atasnya itu sudah terasa hawanya. Maka Anas kala itu mengatakan, ya Rasulullah, seperti yang kau sakit parah, berat sekali sakitmu. Benar. Saya ditimpakan penyakit 2 kali lipat dari penyakit atau rasa sakit yang kalian rasakan. Maka sahabat ini mengatakan, mungkin ini hikmah dibalik engkau diberikan pahala lebih daripada pahala orang lain. Nabi mengatakan ya demikian. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya para ikhwah, bagi orang yang kita baca sejarahnya, dan untuk sampai ke tingkat ini beratnya luar biasa. Bahkan perjuangannya mungkin bisa sampai mati pun nggak sampai kita ini. Mereka, orang-orang saleh itu, kalau diuji oleh Allah, mereka malah bersenang dengan ujian tadi. Berbahagia dengan ujian tadi. Karena dia sadar bahwa ujian tadi mengangkat derajatnya, mengampuni dosanya. Makanya penyakit yang paling mereka suka itu demam. Tapi bukan demam DBD ya. Bukan demam-demam yang kita kenal membahayakan. Demam flu biasa. Mungkin perubahan apa? Cuaca. Ini mereka bersenang dengan penyakit demam itu. Bahkan ada di antara mereka kalau demam, sekali lagi saya ingatkan, bukan demam yang sampai membahayakan. Karena para ulama mengatakan, sebagian tabib mengatakan demam itu sebenarnya bukan penyakit. Demam yang kita anggap perubahan cuaca dan sebagainya, ini sebenarnya bukan penyakit. Ini reaksi tubuh. Mereka bersenang-senang dengan demam tadi. Maka mereka nggak mau minum obat. Kalau demam biasa itu mereka nggak mau minum obat. Yang biasanya paling banyak minum, istirahat, 2 hari atau 1 hari kemudian sehat. Karena mereka sadar bahwa dengan musibah ini, dengan penyakit ini, dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan. Bersenang dia dengan musibah itu. Ya kalau kita mungkin, subhanallah, nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur, ngeluh ya. Malam ya mengganggu orang yang tidur di samping kita, bahkan tetangga mungkin terganggu juga dengan suara kita. Ini karena kelemahan apa? Iman kita. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.